Udah. Eh, udah. Berhenti. Udah. Udah. Stop. Udah. Joget-joget aja lu, udah. Ngerjain tugas aja, ayo mending sama gue. Ngerjain tugas. Emang ada tugas apaan? Geografi. Ada, lupa lu. Yang mana? Ayo udah ngerjain. Itu negara maju dan berkembang. Oh. Iya, udah mending kita ngerjain aja sekarang. Udah mepet tuh. Ih, udah tanggal 23 nih. Ganggu gue lagi musik tadi. Atau udahlah ya, kita ngerjain aja ya. Iya, nih, ayo. Oke. Duh, tugas ngantuk gue. Yuk, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang negara maju dan berkembang, yaitu New Zealand dan Turki. Bersama saya, Hilmi Alwan Husain, dan teman saya, antum namanya siapa, bro? Dimas Dwi Cahyo. Oke, kita dari kelas 12 IPS 2, dan kita mau menjelaskan tentang negara maju dan berkembang, yaitu New Zealand dan juga Turki. Ada apa aja nih di New Zealand dan Turki? Lanjut. Oke, New Zealand. New Zealand atau Selandia Baru bahasa Indonesianya ya, merupakan sebuah negara maju dan negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km dari tenggara Australia di sebelah laut Tasman. Oke, sekarang kita masuk ke letak astronomis, geografis, dan kondisi iklim. Letak astronomis terletak di antara 29 lintang selatan sampai 53 lintang selatan dan 165 BT sampai 176 BT. Oke, lanjut ke letak geografis. Letak geografis Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil, terletak di pusat sebelah laut. Pulau utara dan pulau selatan dipisahkan oleh selat. Jadi ada selat tuh, namanya Selat Cook, selebar. Masa sebesar? Selebar 22 km di celah tersempitnya. Ya, jadi kan kalau sebesar itu kan besar ya, tapi kan ini selebar. Karena kan apa? Tadi selat. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi iklim. Kondisi iklim di New Zealand sangat bervariasi. Bagian paling utara memiliki cuaca subtropis selama musim panas. Sementara daerah pegunungan di pedalaman South Island bahasa Inggrisnya jelek banget. South Island. Oh iya, ya Allah deh. Makasih Cahyo udah dikoreksi. South Island. Jadi South itu apa ya? Selatan ya. Pulau bagian selatan. Itu dapat sedingin minus 10 derajat Celcius. Bayangin 10 derajat Celcius. Kulkas saja paling berapa? 5 derajat atau minus 2 ya kan? Ini udah minus 10 coba di musim dingin. Namun sebagian besar negeri ini terletak dekat pesisir yang suhunya sejuk sepanjang tahun. Jadi situ dingin tuh. Sejuk ya, nggak kayak Indonesia tuh. Indonesia kan wah sejuk sekali ya. Kita lanjut ke agama. Agama di New Zealand yaitu ada bermacam-macam agama. Ada agama ateis sekitar 48%. Ateis itu nggak punya agama berarti ya, bukan nggak punya agama, tidak mengakui Tuhan gitu, dan tidak beragama juga. Kalau mengakui beragama tapi tidak bertuhan tapi tidak beragama itu namanya agnostik ya. Terus 37% itu Kristen, 20,6% itu Hindu, 1,3% Islam, minoritas Islam di sana. Ya Allah, 1,1% Buddha, 1,1% lainnya. Ini nggak tahu nih ya, lainnya tuh ada agama apa, mungkin ada agama Konghucu atau agama yang lain yang menyembah lain, nggak tahu ya. Dan terus 6,6% tidak menjawab, nggak tahu tuh permasalahan hidupnya apa ya kan, sampai ditanya aja nggak jawab agamanya apa. Tapi ya udahlah ya, itu urusannya sensus di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke jumlah penduduk dan pendapatan di New Zealand. Kira-kira berapa nih? Nah, dari rata-rata dari tahun 1961 sampai 2020 itu pendapatannya sekitar 12,681,410 US dollar. Banyak banget, ya lumayan. Dan pada tahun 2019 PDB per kapitanya yaitu sekitar 42,43679 USD.
Bayangin, berarti masih banyakan PDB per kapita pada tahun 2019. Berarti ada kenaikan nih dari PDB rata-ratanya. Gitu. Sedangkan di PDB tahun 2020 itu justru turun sekitar 4 PDB per kapitanya itu sekitar 41,563.905 USD gitu. Jadi turun tuh dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kalau tahun 2021 mungkin nggak tahu ya, mungkin agak turun karena COVID ya. Karena kan ini kita oh iya, tahun 2020 udah COVID ya. Nah, Udah, makanya udah. makanya ini turun nih, mungkin karena COVID ya kan. Kalau tahun 2021 kita nggak dapat datanya, kita cuma dapat di 2020, makanya yang di sini kita cantumin tahun 2020 gitu. Karena COVID ya berarti turun ya bisa. Dan jumlah penduduk New Zealand tercatat pada tahun 2020 adalah 5,084 juta. Banyak banget, tapi masih banyak kan Indonesia, negara kita tercinta, ya kan? Oke, lanjut ke tingkat pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan di New Zealand itu cukup tinggi ya, berbeda mungkin dengan negara-negara yang tingkat kesehatannya, tingkat pendidikannya rendah. Di mana lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru itu 13 tahun. Nah, kita kan kalau misalnya dari SD sampai SMA ya, sampai pendidikan menengah, itu kan cuma 12 tahun ya. Nah, sedangkan di Selandia Baru itu 13 tahun, Bro. 13 tahun. Jadi lumayan lama tuh. Bisa jadi kita kalau misalnya mau kuliah di sana harus belajar dulu setahun ya. Kita nggak tahu ya. Karena kan beda wajib belajar gitu. Dan untuk tingkat primary school sampai dengan usia 8 tahun gitu ya. Oh, sorry. Salah nada baca. Gimana sih? Salah nada. Jadi untuk primary school-nya itu sampai usia 8 tahun, Bro. 8 tahun. Nggak tahu ya mulainya dari usia berapa. Ya intinya sampai 8 tahun. Nah, kemudian dilanjutkan oleh secondary school sampai usia 13 tahun. Nah, setelah itu pelajar mendapatkan sertifikat tuh. Kalau kita dapat ijazah, dia dapat sertifikat namanya NCEA gitu ya. Kemudian berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu diploma gitu. Kalau kita kan kuliah ya. Kuliah, ada yang vokasi kuliah ya gitu deh. Ada yang politeknik ya. Sekarang kita lanjut ke tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Selandia Baru itu sangat baik. Contohnya di mana mereka memiliki asuransi ACC yang dapat mengcover biaya kecelakaan bagi rakyatnya. Coba lihat, dia punya kesehatan yang cukup baik. Ada kalau di Indonesia apa namanya BPJS ya. Cuman ya di Indonesia mah gitu kan. Iya. Kadang yang BPJS. pakai BPJS dipersulit, mau di rumah sakit suruh Hmm, antri dulu lah, apa datangnya ya. nantilah apa. Ya udahlah ya, itu kan. Tapi di sini bagus di negara Selandia Baru. Gitu. Lanjut kita ke adat istiadat dan teknologi. Adat istiadat yang sangat terkenal di New Zealand adalah suku Maori. Tahu nggak suku Maori itu apa? Suku Maori, di mana Maori ialah Tanggata Wehuna. We Wenua, sorry. Penduduk asli New Zealand gitu. Jadi mereka tuh penduduk asli New Zealand ya. Mereka tuh datang dari 1000 tahun lalu gitu. Dari Hawaii mereka tuh. Asalnya tuh dari Hawaii. Nah, tanah asal mitos mereka itu di Polinesia gitu. Sekarang satu dari 7 orang New Zealand terindikasi dirinya sebagai orang Maori gitu. Jadi ibaratnya kalau ada 7 orang nih orang New Zealand, nah satu dari mereka itu pasti orang Maori. Jadi asal usul mereka itu dari orang Maori gitu. Sejarah, bahasa dan tradisi mereka adalah penting bagi identitas New Zealand gitu. Alami budaya Maori dengan menjunjung marae. Marae itu apa marae? Ya, marae itu kayak tradisi gitu ya, adat istiadat mereka. Menyaksikan demonstrasi, mengukir dan menganyam atau belajar tentang mitos dan legenda. Yang menarik dari pemandu Maori itu sangat bersemangat gitu. Jadi Maori itu ya sejenis apa ya? Ininya mereka, kebudayaannya mereka gitu. Nah, kita lanjut ke teknologi. Nah, ini keren nih teknologinya Boleh di nambahin ya nambahin boleh silakan. for your, for your info, kalau misalkan suku Maori ini kan ada tariannya ya. Lupa nama Heeh. tariannya apa, pokoknya dia yang teriak kayak gitu-gitu. Itu tuh Oh sering iya. banget dipakai di ininya apa namanya sekolahnya. Jadi itu entah itu pelajaran, entah itu inian wajib atau gimana. Tapi setiap sekolah di New Zealand ini pasti mempelajari tentang tarian itu yang teriak-teriak begitu. Kadang mereka tuh kan olahraga yang terkenal tuh rugby, ya kan. Nah, Hmm. sebelum mereka main rugby, rata-rata orang di sana tuh itu dulu nari persembahan itu dulu. Oh, Jadi emang menurut saya sih adat istiadat di sini sih emang kental banget sih orang New Zealand kental. tuh. Bahkan sampai si anak-anak sekolahnya juga tetap
disebarin juga ada tuh gitu. Kayak ini ya, kayak lagu-lagu kebangsaan di Indonesia ya. Kita Iya, kan kalau main bola kan suka ada tuh kita tapi nyanyi lagu kebangsaan tapi dulu. tapi ini tuh bener-bener anaknya tuh aktif banget, maksudnya kayak semangat banget buat ngikutin itu apa sih itu Ah, pelajaran sih gitu loh. Beda ya sama Indonesia. Indonesia kan minat sama budaya kan agak kurang ya. Di sini tuh kayak ah. bener-bener kayak semuanya aktif gitu loh. Itu kok kalau ada videonya bener-bener semua semua orang semua anak-anaknya itu bener-bener ikut serta itu keren banget sih. Ada sih videonya cuma lupa di mana gitu. Berarti mereka Bagus deh. masih ini ya, ibaratnya tuh menjaga kebudayaan mereka. Beda kan, kayak misalnya Bener. orang-orang di sini kan sekarang ya udahlah, udah males nggak kayak gitu-gituan ya, ujung-ujungnya kan Iya, ada kayak budaya yang diakui sama negara lain gitu. iya Terus malah betul kita yang betul betul. sewot deh gitu kan. Padahal kita Bener. sendiri nih yang kagak menjaga gitu. Sedangkan di New Nggak Zealand tuh menjaga. masih dijaga, anak-anak tuh masih diajarin dan mereka semangat gitu untuk Bener. apa ya namanya melestarikan kebudayaan mereka gitu. Betul. Oke, Ya itu. lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke teknologi. Nah, nih, teknologi yang dimiliki New Zealand pada zaman sekarang, ini keren banget nih. Beberapa contoh teknologi mereka yang ia ciptakan adalah traffic light otomatis di Homer Tunnel Milford Sound nih. Jadi yang ini nih, yang gambar yang di tengah nih. Ini jenis teknologi yang mereka ciptakan ya, gitu. Nah, terus juga ada keran cuci tangan dwifungsi ya. Jadi ada keran-keran gitu ya, yang dimana mungkin bisa nyala sendiri gitu ya, ada sensornya atau apa. Terus ada irigasi otomatis dan tempat sampah sensor nih yang ada di gambarnya nih. Ini saya udah taruh di gambarnya, teman-teman bisa lihat di situ. Itu ada ini ya tempat sampah sensor. Jadi ya biar buang sampah tuh tangannya nggak kotor buka-buka sampah gitu. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kebiasaan unik dan kerjasama luar negeri. Nah, kebiasaan unik yang ada di New Zealand gitu ya, itu ada yang namanya Gumbot Day. Nih, ini nih yang saya cari-cari yang kita dapat itu ada Gumbot Day yang gambar yang di sebelah kiri itu. Yang tulisannya Taipei ya. Itu kayak apa yuk namanya sepatu boot ya yuk. Sepatu boot. Ya jadi itu tuh kayak perayaan. Jadi tuh mereka tuh ngakuin kalau misalkan mereka itu negara yang nyiptain sepatu boot gitu loh. Jadi apa ya, bukan nyiptain ya, apa sih? Ya penemu lah, Menemukan apa ya. ibaratnya yang nemuin. Jadi ada tuh satu hari yang namanya Gobot Day Gitu. tuh. Oke, selanjutnya ada karnaval coklat di jalan paling curam di dunia. Nah, ini yang lain-lainnya jadi kebiasaan-kebiasaan uniknya kita nggak dapet nih gambarnya, jadi yang bisa ditaruh di sini cuma Gumbot Day aja gitu ya. Nah, selain itu juga ada hubungan kerjasama nih antara negara lain. Hubungan kerjasama New Zealand ini terbilang cukup terjaga ya. Contohnya ialah dengan Indonesia nih, kerjasama di bidang kebudayaan, di mana tempat gamelan nih, gamelan kan alat tradisional Indonesia, itu sudah relatif dikenal sama masyarakat Selandia Baru gitu. Jadi pengenalan kepada masyarakat Selandia Baru itu sudah dimulai sejak tahun 1974 gitu. Nah, terus ada beberapa grup gamelan juga di Selandia Baru gitu yang selama ini turut mempromosikan seni Indonesia gitu. Jadi gamelan itu juga terkenal di sana gitu. Itu kerennya sih hubungan luar negeri antara Indonesia dengan apa namanya New Zealand ya. Jadi bukan cuma tentang politik gitu ya, tapi ada juga tentang kebudayaan culture gitu. Oke, kita langsung aja ya next. Kita langsung ke negara Turki akan dijelaskan oleh Dimas Cahyo. Silahkan AA Cahyo. Oke, terima kasih Hilmi Alwan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang negara Turki ya. Mungkin mayoritas dari teman-teman semua tahu lah Turki itu negara Islam ya. Jadi Turki ini sayangnya masih negara berkembang, tapi berkembangnya sangat menuju untuk ke negara maju. Nah, di mana wilayahnya ini terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara gitu. Oke, next. Oke, kita membicarakan tentang astronomis, geografis, dan kondisi iklim yang ada di negara Turki ini. Yang pertama, letak astronomis negara Turki itu berada di 33 derajat lintang utara sampai dengan 43 derajat lintang utara, dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 45 derajat bujur timur. Nah, itu dari letak astronomisnya. Kemudian dari kondisi iklimnya. Kondisi iklim di negara Turki ini sebagian besar ini ya, wilayah, karena memang wilayahnya Mediterania dengan kondisi iklimnya cukup sedang gitu ya. Nah, sementara itu jadi daerah pesisirnya itu iklim sejuk. Pendalaman daratan Anatolia memiliki iklim yang cukup ekstrim. Jadi ada dua bagian gitu loh. Ada yang sejuk, ada juga yang musim yang cukup ekstrim panasnya, musim panas dan musim dingin.
dan juga ada tingkat curah hujan yang terbatas karena daerah Turki ini kalau enggak ada yang bukannya gitu, Rusia ya yang antara Turki Asia juga yuk. dan Turki juga. Turki ya Turki Turki juga. ya Jadi antara Turki Asia itu Asia dan Eropa ya. ya sebagiannya Asia, Jadi sebagiannya Eropa Turki itu. iya, Iya. jadi ada percampuran antara Asia dan Eropa gitu. Iya. Nah, kemudian dari letak geografis negara Turki, di bagian barat daya itu negara Turki berbatasan langsung dengan negara Bulgaria. Di bagian baratnya juga ada negara Turki berbatasan langsung dengan negara Yunani serta Laut Aegea. Kemudian di bagian timurnya itu ada timur laut negara Turki berbatasan langsung dengan negara Suriah dan Irak. Di bagian selatan Turki ini berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Utaranya Turki berbatasan dengan Laut Hitam. Itu bisa dilihat langsung petanya ya, kedua petanya tersebut. Peta persebaran negara Turki, pulaunya. Oke, next. Nah, kita membicarakan agama ya, pasti tahu lah tadi udah sempat saya singgung di awal. Turki ini adalah negara Islam, mostly negara Islam semuanya karena memang ada ininya like apa sorry, Ilmi ada apa keturunannya sama Turki Utsmani ya kan Bun? Iya, benar benar benar. Dulu Nah, jadi Kesultanan Turki Utsmani. ada Kesultanan Turki Utsmani. Jadi semuanya ya hampir menganut agamanya Islam. Hampir 99,8% saya yang nyari data ini benar-benar kaget, Iya. benar-benar kaget. Cuma 0,2% doang yang bukan Muslim. 0,2 doang yang enggak berapa yang enggak dapet yang bukan Islam gitu ya, kayak wow keren banget gitu. Jadi ya kita cukup apa namanya juga berkiblat ke mereka juga lah, harus kita lihat lah dalam beragamanya mereka juga sangat kuat gitu sih. Oke, next. Dari jumlah penduduk dan pendapatannya. Di sini kita ambil 3 data yang dapat ya. Yang pertama dari tahun 1998 sampai tahun 2020 ini PDB rata-ratanya itu sekitar 9,207.608 US dollar. Untuk data yang 2019 per kapitanya ini 9,207.600,8 US dollar sama ya. Sama yang terakhir, nah ini sama sih kayak New Zealand tadi, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa turun? Yang tadi dijelaskan oleh Hilmi juga itu karena mungkin ya ada pandemi COVID, jadi dia turun semuanya. PDB per kapita tahun 2020 ini turun jadi 8,597.490 US dollar, itu cukup jauh ya dari tahun sebelumnya. Sama yang terakhir ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di negara Turki ini ada sekitar 84,34 juta orang. Ini data dari tahun 2020, cukup lumayan banyak untuk umat muslim yang segitu, hampir semua negara umat muslim ya. Oke, next. Berarti lebih gede ini ya, yuk ya. Lebih gede New Zealand tadi ya pendapatan per kapitanya. Iya, Oh, mungkin kalau karena dibandingin. mereka negara maju, ini kan masih berkembang gitu ya. Iya Oh, itu iya benar. Makanya nggak ngaruh ke dapat dari sininya. pendapatannya. Iya, iya. Pendapatannya. Oh Gitu. iya, ini kayaknya ada yang perlu direvisi deh dari PDB rata-rata nih. Mungkin nanti Kenapa tuh? ditaruh di drop di komentar aja ya, atau Ya. ya nanti di drop di komentar aja untuk PDB-nya ini, soalnya kayaknya ada yang salah masukin nih di tahun di rata-rata sama yang Salah. 2019. Soalnya ini sama gitu. Sorry, Iya. nanti Kalau gitu ya. ditaruh ya. Oh iya Oke, iya. lanjut ya. Oke. Tingkat Alright. pendidikan dan kesehatan. Wah, tingkat pendidikan sama kesehatan ini, tingkat pendidikan di negara Turki ini mencakupi pendidikan jalur formal sama non formal. Jadi untuk formalnya ini ada 4 jenjang, ada prasekolah, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi ada empat jenjang ya. Kan kalau di kita kan ada wajibnya itu kan ada sama ya, SD, SMP, SMA, sama kuliah ya, sama 4 Kuliah. jenjang juga. Jadi hampir mirip lah Enggak untuk yuk, kita pendidikan wajib formal. belajar tuh cuma 3 tahun. 3 tahun, 3 jenjang. Oh iya, tiga SD, jenjang, SMA, tiga SMA. jenjang Ya ya. Allah, Oh iya, 3 jenjang ya. Oh ini buat si ininya enggak ya, nggak wajib, yang iya. nggak Tapi wajib ya. Tapi itu masuk ke jalur formal juga kan. Cuma iya nggak jalur nggak formal, tapi diwajibin. nggak wajibin. Nah, ada juga pendidikan non formalnya. Kalau misalkan di sini
bagi orang yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal, atau bagi mereka yang ingin mengembangkan tingkat pendidikannya, atau untuk mereka yang di DO dari sekolah formal. Jadi mungkin pemerintahnya menyediakan juga buat mereka mikirin mana nih untuk penduduknya yang memang kurang mampu dalam eh, ikut pendidikan formal. Jadi ada alternatif buat penduduknya ikut pendidikan non formal gitu. Ya itu tadi orang-orangnya ada yang mungkin di DO, ada yang tingkat pendidikan yang memang ada yang mungkin dari statusnya agak di bawah kurang dan lain sebagainya. Gitu. Terus tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan di negara Turki ini cukup dibilang baik. Nah, namun ada beberapa kekurangannya ya. Kita ambil contoh ya dari kasus COVID kemarin, dia menanganinya gimana. Nah, beberapa kekurangannya itu peralatan medisnya kurang sama dan peralatan pengujian yang tidak mencukupi. Jadi ada dua cukup yang jadi masalah besarnya ini ada dua, yaitu tadi peralatan medisnya yang kurang di sana karena memang masih kurang ada pasokan. Terus sama peralatannya ini peralatan pengujian ini kurang kurang mencukupi. Nah, sistem kesehatannya ya menjadi menurun dan juga mengapa cukup dibilang baik ya si tingkat kesehatannya ini karena strategi manajemen krisis dan sistem perawatan kesehatan negara yang telah ditingkatkan secara signifikan selama dekade terakhir. Nah, ini apa ya? Jadi dia tuh berhasil buat ningkatin adanya manajemen krisis. Jadi dia pakai strateginya mereka buat ningkatin manajemen krisisnya mereka. Sama sistem keperawatannya ini cukup dibilang baik selama dekade terakhir ini. Itulah yang jadi acuan ya negara-negara lain buat diaplikasikan ke negara mereka gitu. Oke, next. Selanjutnya about country. Ya, ada adat istiadat. Nah, di sini dari adat istiadatnya ya kalian pasti tahu lah apa yang kuliner di pinggir jalan, kuliner kebab gitu ya, Bab. kebab Turki gitu. Kebab Alibaba segala macam itu benar-benar terkenal, hampir semua dunia tahu lah masalah kebab. Apa itu kebab pasti pada tahu. Itu adat Turki. istiadatnya yang masih ada. Ada tari horon. Terus ada permadani. Nah, yang tari horon ini saya kurang kurang tahu dari ininya. Sama yang saya tahu dari permadaninya. Memang dari negara Turki ini untuk permadani itu sama kayak karpet ya. Hampir mirip kan Karpet, karpet. karpet, Karpet, karpet. bisa dibilang karpet. Jadi itu memang karpet Turki ini nggak main-main. Banyak kok yang ekspor impor di sana tuh Iya, apa bener, bener, bener. ekspor ya, datang datang ke negara kita. Impor 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 dong. sorry, impor datang ke negara kita kayak karpet Turki dan segala macam itu benar-benar dipandang lah sama dunia, udah masuk ini dunia keren. Nah, sama teknologi. Nah, ini yang saya salut. Walaupun dia negaranya masih berkembang, tapi udah ngembangin namanya 7 satelit observasi buat bumi. Sedangkan Indonesia baru berapa ya? Satelit Indonesia baru satu nggak sih? Baru sih? Nggak Palapa tahu. ya? Yang di 8 itu kan yang ya nggak Yang sih? Di 8 8. ya? Iya. Ya Kayaknya kurang tahu. pernah dengar tapi lupa aja Pernah gitu. dengar tapi lupa. Tapi Iya, bener ini kan? yang ngembangin. Cuma kan itu kalau yang di Indonesia tuh ininya masih Amerika kan, masih di Amerika, masih minjem Apanya? ya sih Iya, kayaknya. pusatnya. Kayaknya lupa saya. Seingat saya sih masih minjemnya. Nah, Iya. kalau di sini sih yang saya tahu datanya dia ngambil emang dia punya punya ininya, punya badan instalasinya segala macamnya itu yang Wih, buat keren ngawasin dong. itu. Nah, terus ada 6 satelit eksperimen, ada juga 3 satelit masih dalam proses pengembangan. Jadi bener-bener kalau bisa dibilang dia emang bener-bener menuju banget negara maju gitu loh. Karena saya kaget dia bisa dibilang negara berkembang kayak begini. Makanya ini harusnya bisa dibilang negara cukup maju bisa dibilang gitu sih. Sama yang terakhir ada kebiasaan uniknya, ada Nazar DFLI. Kurang lupa apa ya Nazar DFLI itu lupa dah penjelasannya apa. Ada pokoknya. Nah, yang kedua ada suara klakson. Suara klakson ini mungkin sebagian dari teman-teman nggak tahu ya suara klakson tuh apa sih? Yaelah di Indonesia di ini juga klakson banyak gitu. Kalau klakson di sana tuh memang sering banget dibunyiin gitu ketika macet atau apalah itu Kalau di Indonesia nanti lagi ini yuk. Lagi apa? Lewat tempat-tempat angker. iya iya
Iya. Ya pokoknya di sana tuh emang udah bukan rahasia lagi kalau nggak ada suara klakson di sana tuh. Emang nggak tahu sih, kebiasaan unik aja, kenapa ada Iya, klakson, kenapa lupa kenapa jelasan klakson apa. ya? Kalau di Iya. Indonesia tuh udah dimarah-marahin orang. Ih, Justru di sana biasa, di sana kayak biasa, ya iya. udah, kayak ya udah gitu, biasa aja gitu. Lupa penjelasan apa, nggak ada. Nah yang terakhir ada Yagli Gures. Yagli Gures tuh dia, Emang bacanya gitu. iya, Yagli Gures gitu. Oke. Ini Apa ya, bahasa dia tuh Turki loh. gulat 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 nggak usah ya, gulat minyak. Jadi mereka tarung gulat gitu, tapi eh, dilumurin minyak gitu loh badannya, terus mereka gulat Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi kayak wow, kebiasaan unik Kalau kayak gitu, mungkin salah satu tradisi di sana iya juga sih, benar. sama kayak Nazar juga di FYI itu. Oke, Kalau gitu Indonesia kan sih. Panjat Pinang sih palingnya yang dilumurin Ya minyak. kalau di Indonesia manjat pinang, Panjat gulat tuh Pinang. bukan deh, itu mah sumo di Jepang. Semua ya. Ya, Sumo lanjut ya. bukan. Lanjut, boleh. Oke. Oke, nah yang terakhir ada hubungan luar negeri. Kita ngambil lagi contohnya dari hubungan Indonesia sama Turki ya, karena memang datanya kita dapatnya dari sana. Nah, di sini Turki memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia dan saling mendukung dalam forum multilateral seperti PBB, ada G20, MIKTA, D8, OKI, dan ASEAN. Yang saya tahu di sini PBB dan OKI dan ASEAN ya. Kalau PBB itu kan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi seluruh bangsa yang ada di dunia ini mengikut ke inian PBB, organisasi PBB. Kalau OKI ini organisasi yang ini ya, Islam ya, Iya, negara-negara Islam betul. Islam. Nah, jadi banyak tuh, ada Yaman lah, Arab, Indonesia, Hmm. Turki, dan lain sebagainya tuh, masih banyak. Pokoknya perkumpulan organisasi yang negara Islam gitu. Sama yang terakhir ASEAN ya, karena memang si Turki ini walaupun memang sebagian Iya, eh, tapi sebelah-sebelah ya Turki. terbagi, iya, itu gimana? Iya. Mungkin dilihat dari banyaknya kali ya. Ah, nggak, ya Emang, kali emang nggak tahu Turki juga malah. sih. Tapi dari data yang saya dapat, Turki ini masuknya Eropa Oh, Eropa. gitu. Eropa Tapi dia dilihat masuk itu ASEAN Eropa, juga ya? tapi dia masuk ASEAN juga. Makanya ini Hmm, masih keren kurang ya. paham tentang pembagian si negara itu ya. Hmm, Jadi ya kita belum bisa ngulik ya, dan yang masih ngerti drop di kolom komen ya. ya. Udah terakhir, Oke, itu yang terakhir. oke. Oke, thank you. Dah. Do you have any question? Yang punya question, drop di Mm-mm. kolom komen. Yoi. Oke, Oh, teman-teman, makasih good banget question yang apa? udah nonton. Sebenarnya ini videonya untuk Mm, tugas sih gitu. Tapi ya diupload di mm. YouTube juga, insya Allah gitu ya, buat pembelajaran mungkin untuk nambah pengetahuan gitu ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Cahyo ada yang mau ditambahin? Oke, ya intinya jangan lupa makan dan jangan lupa bernafas. Oke, oke, siap-siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dah, makasih dari Dadah. gitu nih. Dah. Arigato juga Cahyo.